Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, syukur Tuhan. Oke, semuanya baik ya. Semuanya sehat. Tidak ada yang sakit. Ada yang tidak hadir? Celia. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelas pimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih ya Yoga. Kita berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap sempurna ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bangsaku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Oke, selanjutnya kita tepuk semangat dulu yuk. Masih semangat semuanya ya? Masih semangat ya? Walaupun siang-siang begini kita harus tetap semangat. Seperti yang pertama tadi, kita tepuk semangat koboi. Boleh tepuk semangat koboi? Tepuk semangat koboi. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Coba kelompok fakih. Tepuk semangat koboi. Iha, semangat, semangat, iha. Ah, ini dua malu-malu. Coba kelompok Aska, tepuk semangat koboi. Semangat, semangat, iha. Semangat. Oke. Baik, selanjutnya kalian perhatikan gambar di depan. Perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa itu di depan? Bendera. Ada berapa bendera? 2. Yang pertama bendera apa? Belanda. Yang kedua bendera? Fakih? Indonesia. Jadi ada 2 bendera. Bendera Belanda dan bendera Indonesia. Nah, peristiwa apa yang pernah terjadi antara kedua negara tersebut?
penjajahan Belanda. Betul. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Pertanyaan Ibu, berapa lama Indonesia dijajah Belanda? Dinda? 350 tahun itu sama dengan berapa abad? Jaki? 3,5 abad. Oke, selanjutnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan menelaah informasi penting tentang peristiwa pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Nanti kalian akan membuat peta konsep, membuat mind mapping atau peta pikiran. Selanjutnya nanti kita akan melakukan percobaan. Percobaan apa tuh? Percobaan tentang perubahan wujud benda, yaitu membeku. Ya. Membeku ya. Kalau membeku tuh dari benda apa ke apa? Cair ke padat. Cair ke padat. Betul sekali. Nah, selanjutnya kalian simak ya. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang peristiwa apa saja yang terjadi ketika negara kita dijajah oleh Belanda. Kalian pernah dengar nggak apa aja yang pernah terjadi selama kita dijajah sama Belanda? Pernah dengar? Apa Jaki? Tanah paksa. Oh, ada istilah tanam paksa. Betul Zaki. Ya, jadi lama sekali ya negara kita dijajah sama Belanda ya. Ketika itu bagaimana nasib rakyat Indonesia? Ya, menderita. Ya, nenek moyang kita zaman dulu ketika dijajah oleh Belanda itu nasibnya sangat menderita. Ada yang tadi istilahnya kata Zaki tanam paksa, ya. Terus ada apa lagi? Peristiwa apa lagi yang kalian tahu tentang zaman penjajahan Belanda? Selain tanam paksa, siapa sih yang melakukan tanam paksa itu? Belanda, iya betul. Terus apa lagi yang terjadi? Ya, Aska? Perdagangan budak-budak. Wah, ada yang namanya perbudakan. Nah, seperti apa sih selengkapnya peristiwa yang terjadi? Kita saksikan videonya ya. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1595 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Terdapat pembentukan suatu badan yang bernama VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk porsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut.
1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC. 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyita pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Wilhelm Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Louis. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyar dan ujung pulau. 4. Membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau diistilahkan roti. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Di antara usaha Daendels adalah mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Baik, sudah selesai? Ya, kalian sudah menyimak videonya ya, tentang peristiwa yang terjadi ketika Belanda menjajah Indonesia. Nah, sekarang Ibu kasih dulu kalian LKPD. Oke. Kalian diskusi ya. Coba ini kenapa? Ini kenapa? Kenapa sayang? Ya. Masih semangat kan? Ya, semangat ya. Oke, ini ada LKPD tentang peta pikiran yang tadi udah Ibu jelaskan di awal ya. Kalian mengerjakan LKPD tentang peristiwa pada masa penjajahan kolonial Belanda itu menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Masih ingat kan tadi tentang materi kata tanya? Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan? Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang sulit, bisa tanya ke Ibu.
Tulis nama lengkap ya. Nah, ya. Nah, tadi di mana kalau lihat videonya? Pertama kali di mana Belanda datang? Emang iya? Coba diingat-ingat lagi. Ya. Kenapa? Gimana punya Belanda ya? Itu maksudnya kapan datang pertama kali? Kapan datang pertama kali ke Indonesia itu maksudnya? Sudah paham apa mau diulang videonya? Mau diulang? Nggak usah. Coba angkat tangan yang mau diulang. Udah bisa? Oke. Kamu udah selesai? Bisa ya diskusinya ya? Ya, udah selesai. Oke, bagus, pegang dulu ya. Udah selesai semua. Ya, apa tuh? Ini pas pergantian pemerintahan atau pas pemerintahan? Pas pemerintahannya pertama kali datang. Iya. Tahunnya aja nggak apa-apa. Iya, kan yang ditanya kapan? Berarti tahun. Kalau enggak, kerjakan sekelompok kalian bisa aja. Sudah selesai? Kelompok Aisyah udah belum? Aisyah udah belum kelompoknya? Belum. Ya udah. Baik, gini. Karena ada beberapa teman kalian yang kesulitan, Ibu ulang videonya ya. Makanya videonya itu disimak baik-baik. Oke? Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Humboldt dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten.
Sejak pelayaran The Hotman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Terdapat pembentukan suatu badan yang bernama VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk koksi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC. 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyebabkan pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Wilhelm Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyar dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyar hingga Pamanukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau diistilahkan Roti. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Di antara usaha Daendels adalah mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Oke, baik. Sudah selesai? Nah, udah. Kalau udah selesai, LKPD-nya dipegang dulu ya. Kita akan lanjut dengan ice breaking. Yuk, kita pendinginan dulu yuk. Siang-siang ya, kita pendinginan biar semangat. Yuk, berdiri yuk semuanya yuk. Oke, ikutin ya semuanya ya. Bertepuk tangan, jangan diputar.
depan. Ibu mau ngajak kalian tamasya. Ibu mau ngajak kalian tamasya. Coba lihat di depan itu ada gambar sebuah gedung yang menjadi identitas suatu kota. Gedung apa tuh? Apa? Lawang Sewu, betul Aska. Adanya di mana Lawang Sewu? Semarang. Nah, kalau yang sebelahnya lagi itu ada gedung apa itu? Ya, toko tulisannya ON tapi dibacanya UN. Toko UN. Nah, toko UN ini adalah sebuah restoran, sebuah tempat makan yang menjual roti dan ice cream yang udah berdiri sejak zaman Belanda. Jadi bisa dibilang toko UN ini adalah ya salah satu juga peninggalan ketika zaman penjajahan Belanda karena dia sudah ada sejak zaman Belanda. Ada yang mau lihat toko UN itu seperti apa? Ya, kita lihat ya. Kita lihat videonya. Kalau tadi kita lihat es krim ini ya, ada juga nih es krim jadul dari kota Semarang, tempatnya bernama Es Krim UN. Toko es krim ini terkenal legendaris fans, soalnya diperkirakan sudah berdiri 100 tahun yang lalu. Bangunan toko ini juga terbilang kuno, lengkap dengan ornamen tempo dulu. Bukan cuma es krim aja fans, toko ini sebenarnya juga menjual aneka masakan Indonesia, Cina, dan Belanda. Awalnya restoran ini milik orang Inggris. Pada tahun 1936, toko ini dibeli Un Chokok dan diwariskan pada Un Lim Hua. Restoran pun juga sudah tersebar di berbagai daerah fans, seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang. Toko Un ini juga dibilang sebagai tujuan alternatif wisata, sekaligus menikmati masa lampau. Jadi nostalgia, nostalgia maksudnya. Nah, terus memang ada alkoholnya ya sedikit, jadi dia bikin rendang. Fans, es krim di sini masih dibuat sendiri alias homemade loh. Resep es krim yang dibuat di sini sudah turun-temurun sejak 83 tahun lalu, fans. Es krim yang menjadi favorit adalah Poffertjes dan Tutti Frutti. Poffertjes es krim adalah kue khas Belanda yang diberi topping es krim gitu, fans. For your info nih fans, Poffertjes pertama kali tampil dalam buku masak pada tahun 1700-an fans. Kudapan ini bisa disajikan sebagai menu sarapan tambahan dengan topping gula dan olesan mentega. Dikasih es krim jadi makin enak tuh, mantul, mantap betul. Kalau es krim Tutti Frutti terdiri dari es krim rasa coklat dan vanila, ada tambahan whipped cream dan potongan buah segar di dalamnya fans. Cocok banget nih disantap di suhu kota Semarang yang panas, bikin hati adem. Ya, siapa di sini yang suka es krim? Pasti di sini semuanya suka es krim ya. Jadi kenapa sih Ibu menampilkan ke kalian video tentang toko UN ini? Karena ini berkaitan dengan materi kita yaitu perubahan wujud benda. Nah, seperti Ibu bilang tadi di awal, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda yaitu membeku. Jadi hari ini kita akan praktek melakukan percobaan membuat es krim. Hore, lemes banget mau bikin es krim nih. Jadi nanti kita mau bikin es krim dengan peralatan sederhana ya. Kalian udah siapin kan alat-alatnya? Nah, sebelum kalian siapkan alatnya, kita saksikan dulu bagaimana tutorialnya membuat es krimnya ya. Halo, ketemu lagi dengan saya. Disimak baik-baik videonya. Oke, kali ini saya akan memberitahu cara membuat es krim Milo pakai kaleng bekas. Dan ini saya pakai Milo. Dan Milonya ini kaleng bekasnya. Milonya saya pakai 2 saset. Dan ini ada susu kesukaan buat tambahan supaya manis. Dan ini tentunya yang paling penting ada garam. Kalian boleh pakai garam dapur
sekeliling kalengnya. Untuk fungsi garam yaitu untuk menurunkan titik bertugas ya, yang semula 0 derajat bisa menjadi minus. Oke, kita tambahkan air batunya sampai habis. Oke, kita kasih sekelilingnya kaleng. Dan ini saya pakai 2 bulan. Oke, jika sudah kita tambahkan garamnya lagi di sekeliling kaleng atau di es batunya. Sudah selesai, saatnya kita mengaduk gulanya dulu. Oke, gulanya kita tuangkan ke gelas. Kita tambahkan susu resepnya. Kita boleh tambahkan berapa aja, karena pemanas saja. Oke, jika sudah kita tambahkan air hangat sedikit saja, nanti lalu ditambah air biasa atau air es. Kita aduk langsung sampai tercampur. Oke, jika sudah kita buka tutup kalengnya dulu. Oke, kita langsung masukkan Milonya yang sudah diseduh tadi. Oke, kita masukkan. Oke, jika sudah kita tutup lagi kalengnya. Dan bentar saya ambil HP. Dan ini kita mulai pukul 14.32 ya. Kira-kira berapa menit untuk jadi es krimnya? Kita coba saja. Ini 14.32 ya. Mulai. Oke, kita putar-putar. Dan ini sekarang pukul 14.34 atau sudah berjalan 2 menit. Kita coba lihat dulu. Dan coba kalian lihat itu di dinding-dinding kalengnya, Milonya sudah membeku. Kita harus kerok ini supaya tidak keras. dan juga membantu supaya lebih cepat jadi es krimnya. Ini kita kerok-kerok semua yang sudah membeku di dinding kaleng.
Baik, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sambil kalian siapin alat-alatnya yang mau digunakan. Ya, gunting. Sebentar. Nih. Nah, es batunya ada di depan. Satu orang aja perwakilan yang ngambil es batu. Ayo cepat. Udah? Ambil. Di depan. Di depan ambil. Ya. Bisa nggak? Patah. Coba. Apa patah sih, Sok? Ya. Pak Toyo, minta tolong nih Pak Toyo. Pinjem ini. Cok-corokan. Ayo, cepetan. Belum goreng. Susah. Ini bahannya ini yang ada di situ apa yang Yang sesuai ini. Sesuai yang kamu. Indomie ya? Iya, susu Indomil. Yang sesuai yang kamu bikin. Mana sih? Indomie coklat. Dua. Garam. Pakai pisau. Garam sama es batu. Terus batunya nempel begini. Oke. Ini alat, coba ini bahan. Nah, tuh. Alatnya ini. Kaleng. Awas nanti kertasnya basah. Ini taruhnya. Nih. Wah, Panggil Pak Toyo dong, cepet Bu. Pak. Panggil Pak Toyo. Pak Toyo. Balik. Apa? Gak bedanya. Kenapa? Ini dia malah nulis alatnya di bahannya di alat. Ya diganti aja. Dicoret. Coret sebelahnya. Alatnya ya ini nih kaleng. Iya. Alat. Iya, ini susah cok-cerokin. Sibuk. Lagi dipanggil masih itu. Mana? Sini. Sini awas, tangannya awas. Awas, entar dulu. Awas, basah. Nah, tuh. Ayo. Bentar, Ibu cok-cokin lagi. Awas, Ibu cok-cokin. Awas, tangannya awas. Pakai ininya nih. Biar cepet ngeroknya. Kasih garam dulu. Jangan lupa garamin. Bentar. Ini gitu. Sambil diisi es batu, sambil diisi isinya. Ngetes dong sekali. Dikit doang ngetes telur nggak? Nah, sambil diisi susunya, sambil diisi. Ini woi. Kecil tuh. Woi lihat susunya. Langsung dituang bu. Dikit. Woi susunya woi. Iya. Kalian duduknya tetap berkelompok ya. Ya. Oh ya udah. Oke, kalian duduk aja coba. Kalian duduk, nanti Ibu yang keliling ya. Sini.
Caranya itu. Kayaknya pegang susah. Dibuka itu susunya. Ini. Nih sambil digaremin. Bisa boleh bukain. Ini kasih satu lagi, Bang. Ini udah, Bu. Ya, digaremin. Nanti kan 2 kali ngegareminnya. Sini. Sambil dituang isinya. Ini jangan es batunya. Es batunya ada di sampingnya, jangan di bawah. Tadi seharusnya naruh kali itu udah Sini, angkat. Nah, dah, taruh. Oke. Sambil dituang isinya. Nggak apa-apa, biar cepet. Sambil dituang. Nah, sip. Ditutup. Kalau udah dituang, ditutup. Dah, garemin dulu. Garemin dulu. Ya. Sini. Nanti jangan dihabisin semua. Sambil dituang susunya sambil dituang. Susunya dituang, ya. Terus ditutup. Ini digaremin es batunya sini. Nah, udah tuang. Ya iya. Udah jadi. Diputar-putar kayak tadi, diputar-putar. Ini ditutup. Ditutup yang rapat. Nah, ini udah digaremin. Udah, jangan dihabisin, nanti digaremin lagi. Wah, dimakan. Nggak jelas. Nggak jelas nih, Jaki. Dah. Sini. Yang kurang. Sini. Ini es batunya jangan ada di bawah begini. Ya harusnya jangan keangkat. Ayo. Nah, diputer-puter, ditahan, jangan sampai es batunya ada di bawah. Asin. Ada es batu. Cari nyopi. Ya, Mah, kamu gimana? Nih, taruh. Nih, ayo taruh. Ini kamu pegang yang gede. Nah, ya, taruh di tengah. Nah, Ya, sip. jadi Bu. Buat tambah garam. Digaremin. Habisin garamnya. Pelan-pelan dikit-dikitnya di sini belum loh. Lalu ya banyakan di sini. Tuh. Ini Bu. Ditahan muternya, jangan sampai keangkat. Kurang guys batunya. Nah, kurang cair. Oke, tenang, sebanyak. Garemin lagi. Habisin 1 bungkus. Sambil diputar. Kalau nggak diputar-putar nggak jadi. Kalau capek gantian muternya. Kurang nggak? Ini udah cukup. Tinggal diputar terus. Sinian. Garamnya tuang, habisin.
Sini. Nah, habisin sambil puter-puter. Yang kencang muternya. Jangan sampai keangkat. Kalau keangkat nanti es batunya ada di bawah. Muternya gantian kalau capek. Nah. Ya terus putar. Sini Bu, bawa sini Bu. Ya kamu makanya jangan diangkat. Bu, malah diputer-puter gini Bu. Iya muternya ditahan. Gini nih, sambil diputer, sambil ditekan gitu tuh. Nah jadi kalian tuh sambil gitu-gitu putar. Nah, putar terus. Tutupnya mana tutupnya? Tutup termosnya. Nggak tahu tadi. Itu ada nggak? Udah itu udah cukup. Di sampingnya belum Bu. Jadi nggak ini. Mana? Jadi nggak. Dimutin sama Yoga Bu. Dua. Nah, putar, diputar. Muternya kencang. Biar jadi. Ayo diputar-putar terus. Terus diputar. Dia kan tetap dingin kan kalengnya. Nanti yang di dalam ikut beku. Iya. Ayo diputar-putar, diputar-putar. Jadi nggak? Lagi dikit lagi. Ayo, 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 semangat, semangat. Kalau capek muternya gantian. Gimana? Airnya dibuang. Itu udah jadi belum? Nah, yang udah kering dikerok taruh saya ini, taruh gelas. Yang udah kering, yang udah beku. Yang udah beku taruh di gelas. Ayo semangat kelompok yoga. Kelompok Aska udah jadi no. Silakan Bu. Yang udah kering taruh di gelas. Dikit lagi, semangat. Ayo putar lagi, putar lagi. Putar lagi, diputar lagi. Putar lagi.
capek gantian muternya. Sama-samanya. Ini salah. Jadi Bu, udah jadi. Udah jadi, coba lihat. Tapi baru bawahnya doang. Di itu pakai skopnya. Nah, tinggi. Nah. Ya kamu pakai tangan. Lu yang tangan sih. Nih, tuh, ayo. Bawahnya. Wah ini Ji. Bawahnya udah jadi Bu. Iya yang udah jadi dikerok, taruh sendok, taruh gelas. Ntar dulu. Nih, ayo, ditutup. Betul banget sih Cok. Auto. Belum betul. Aduh, sini. Iya dikit lagi. Ayo pegangin. Kalau enggak, tuang dulu ke termos. Sini, angkat termosnya. Termosnya angkat. Nah, angkat. Woi, angkat aja. Angkat ini. Nah, taruh. Udah sampai kelepas lagi loh. Enggak, habis. Ini bagus juga. Batuk dulu deh tadi. Sambil diputer. Itu kan pakai garam. Habis diputer bisa. Ini udah asin es batunya. Udah, puternya jangan sampai keangkat. Iya, pelan-pelan. Udah jadi. Apanya? Nih. Sini. Tuang lagi Bu. Udah, ini buat kelompok ono. Sini, bawa sini. Udah itu cukup. Yang penting kamu jangan sampai keangkat puternya. Nih. Tuang aja ke sini yang udah berair. Nah, taruh lagi. Jangan jauh-jauh dong. Deketin. Udah jadi es batu, udah jadi asin. Saya jadi asin Bu. Ini garamnya gimana? Ya apa-apa, kan esnya udah asin. Nah, putar lagi. Gak apa-apa, itu udah asin esnya. Cair nggak? Rana minta es batu Bu. Oke, udah. Sekarang yang sudah membeku, esnya taruh di gelas. Ayo, sekarang. Cepat. Yang sudah beku. Nah. Yang sudah beku taruh di gelas. Tahu kenapa? Ada yang beku nggak? Itu Jadi, beku. Taruh di gelas yang beku. Itu udah ada yang minum. Ya udah minum aja nggak apa-apa. Jangan berebut. Nah, yang udah beku. Nah, itu jadi. Bagus. Ayo, semangat Aska. Taruh di gelas. Nah, sambil ada yang naruh ke gelas, sebagian mengerjakan LKPD-nya. Ayo. Udah, oke, bagus yang sudah. Nanti dirapikan terakhirnya. Apa? Nah, bagus. Nanti siap presentasi, siap ya. Enak Bu. Udah, yang beku taruh di gelas. Gelasnya tadi kan itu. Nah, tuh udah jadi. Tapi enak kasih. Emang ini belum jadi. Kalau udah dikit lagi dia katanya jadi. Nah, yang udah beku aja taruh di gelas. Taruh di gelas yang udah beku. Nah, itu udah jadi. Belum dikit lagi. Itu
udah beku. Dikit lagi nggak sih? Nggak Pak, ini yang pinggir, yang bawahnya tuh, yang pinggirannya. Nah, itu dulu. Nah, kamu LKPD-nya udah selesai. Bagus. Udah, ayo. Oke, udah selesai ya. Oke, baik. Baik. Udah. Coba sih Yang di bawahnya itu loh. Ini dikeluarin dulu yang cairnya, kalau enggak. Nih gini aja, kamu yang cairnya taruh di sini. Nah, ini kan ada yang bekunya kan. Nah, udah itu. Biarin di situ yang beku. Nah, paham? Oke, udah. Baiklah. Semuanya dengarkan Bu Rona di depan. Boleh duduk di tempatnya masing-masing. Sudah. Sekarang yang ada di meja hanya es krim yang sudah jadi. Ya, bagus. Udah jadi? Oke. Taruh di bawah aja. Nah. Ya, taruh di gelas, ayo. Ditungguin. Nah, bagus. Udah, itu mah nggak akan mungkin karena itu gelasnya plastik. Dia tidak menghantarkan panas ataupun kalor, jadi nggak akan bisa, hanya kaleng. Udah, ini disimpan, ini alatnya juga disimpan di kolong, ini yang udah beku ditaruh di meja. Oke. Oke, baiklah. Sekarang kalian sudah membuat es krim ya. Nah, sekarang waktunya serving. Kalian sajikan es krim kalian yang sudah jadi. Jadi yang ada di atas meja itu hanya es krimnya aja. Alat-alatnya udah benahin lagi di bawah, di kolong ya. Oke, mejanya semua dirapikan. Mejanya dirapikan, boleh dirapikan. Dirapikan mejanya. Sudah? Oke, udah. Noval, boleh duduk, Noval. Udah, nanti aja sayang. Ya. Oke. Gimana perasaannya? Senang ya? Bisa dipraktekin di rumah nggak? Bisa ya. Jadi kalau kalian iseng-iseng mau bikin es krim sendiri, boleh pakai kaleng yang ada di rumah yang udah nggak terpakai. Bisa juga pakai baskom punya ibu kamu di rumah ya. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Caranya mudah kan? Oke. Sekarang coba siapa yang mau presentasi ke depan? LKPD yang pertama sama yang membuat es krim ini, ayo. Ayo maju. Kelompok Lia dulu ya, sebentar. Ayo cepat. Oke, tenang yang lain. Baik, yang lain simak presentasi dari Lia dan teman-temannya ya. Oke. Bisa tenang, oke. Ayo, silakan Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang lain simak ya. Kalau ada yang mau ditanya, Siapakah nama tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintah kolonial Belanda di Indonesia? Cornelis de Houtman.
Di manakah daerah kekuasaan Belanda? Banten. Apakah waktu pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dimulai tahun 1595? Kebijakan apa yang diambil selama pemerintah kolonial Belanda di Indonesia? Tanah paksa dan warga Belanda memaksa Indonesia untuk menjual ke pemerintah Belanda dengan harga murah. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, Dinda. Saya berdiri pertama kali kapan? Tahun 1595. Tahun 1595. Benar nggak, Dinda? Ada yang bisa jawab? 20 Maret 1602, benar nggak? Oke, beri tepuk tangan untuk Aisyah dan Dinda, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya presentasi ice cream. Alat dan bahan sebelum membuat es krim. Alatnya baskom dan kaleng, sendok. Bahannya apa? Susu kental manis, susu kotak, garam, dan es batu. Ya. Langkah-langkahnya. Yang lain simak, ayo. Jangan asik makan es krim sendiri. Temennya dengerin dulu ya. Pertama, masukkan es batu ke dalam baskom. Lalu campurkan susu kental dan susu cair dan aduk sampai merata. Lalu susu yang sudah diaduk ditaruh ke dalam toples. Lalu tutup toplesnya dan putarkan. Setelah selesai, tuangkan es krim ke dalam mangkuk atau gelas. Selesai dan jadi. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari pembuatan es krim? Tidak ada? Jadi apa? Kenapa es krimnya membeku? Yuk. Karena ada perubahan kalor. Bener nggak, Zaki? Puas jawabannya? Oke. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Lia. Ini reward untuk Lia dan Aul. Silakan duduk. Oke, baik ya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Ya, ini kalian kerjakan secara individu. Enak ya es krimnya? Nggak pakai sepatunya, Bu. Habis ini aku. Ayo kerjakan evaluasinya dulu. Siapa itu? Ya udah nggak apa-apa. Yuk, dikerjakan soal evaluasinya. Waktunya hanya 5 menit. Ya nggak apa-apa. Namanya juga. Udah. Oke. Ayo jangan lupa ditulis namanya. Semangat. Rena, tulis nama, nanti lupa. Ya, tulis namanya, nanti lupa.
Seneng nggak Ishak bikin es krim? Ya, jadi dari es krim itu kita bisa lihat dua perubahan wujud benda, ya. Oke, sudah boleh dikumpulkan kembali soal evaluasinya. Oke. LKPD-nya dirapikan ya, soal evaluasi dan LKPD dijadikan satu. Ayo. Ini belum cukup minum. Ini udah boleh dimakan belum, Bu? Boleh. Ayo dikumpulkan jadi satu, sudah? Boleh? Silahkan. Dah. Baik. Oke, sekarang di pause dulu menikmati es krimnya ya. Ibu minta satu orang dulu untuk refleksi hari ini. Siapa yang berani? Ayo, Aska boleh. Aska udah dapat reward belum? Noval udah dapat reward belum? Noval berani refleksi? Ya udah nanti berdua ya, gantian. Ayo Aska dulu. Apa yang udah Aska pelajari hari ini? Perubahan wujud benda Yaitu apa? tentang kolonial Belanda. Kolonial Belanda, perubahan wujud benda. Terus kita tadi habis ngapain? Membuat es krim. Nah, oke. Dari semua materi mana yang paling sulit menurut Aska? Gak ada. Gak ada yang sulit? Wah, hebat. Tepuk tangan untuk Aska. Nah, kalau yang paling mudah berarti semuanya mudah dong ya kalau tidak ada yang sulit. Oke, terima kasih Aska. Ini reward buat Aska. Ayo Noval, silakan maju. Kita dengerin ya, teman-teman. Anak-anak, yoga. Dengerin temennya lagi maju. Yuk, refleksi dulu. Gimana perasaan Noval hari ini? Senang. Nah, udah belajar apa aja hari ini Noval? Perubahan wujud benda. Nah, terus tadi kita udah praktek apa aja? Percobaan membuat es krim ya. Terus sama apa lagi? Bikin apa tadi? Yang bahasa Indonesia? Peta konsep. Nah, oke. Nah, dari materi itu mana yang paling sulit menurut Noval? Nggak ada yang sulit. Oke, beri tepuk tangan untuk Noval. Ya, ini reward untuk Noval. Terima kasih. Ya, selanjutnya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semuanya boleh dirapikan yang ada di atas meja. Yuk, dirapikan dulu. Ibu itu sampai 3, 1, 2, 3. Ya, oke, semuanya udah rapi. Ayo ketua kelas pimpin doa. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Isak, duduk dulu. Nanti dulu sayang. Nanti dulu. Mau doa. Ayo, yoga, pimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillah. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah selesai pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat siang.